صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada malam Senin atau Minggu malam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling luas rezekinya. Ya, nabi yang paling luas rezekinya dan rezekinya penuh dengan berkah. Ya. Alhamdulillah, insyaallah yang hadir di sini adalah orang-orang yang lapang rezeki dan penuh dengan berkah. Ya. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi itu hartanya, Haji mungkin hafal nih, 1217 kilogram emas. Kilogram ya, bukan gram. Kalau kita 1000 gram aja agak berat. Saya terutama baru beli berapa gram dijual lagi gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hartanya 1217, infaknya 1251, lebih besar infaknya. Jadi selama hidupnya duitnya lebih banyak infak dibanding duitnya. Ya. Ditambah dengan wakafnya 15 tanah, bidang tanah yang masing-masing harganya tidak kurang dari 25 kg emas kali 15, 425 kg emas lebih. Tadi kan tidak kurang ya, lebih. Iya, jadi sekitar 60% harta Nabi itu memang diinfakkan ya. Sekitar berarti 60% selama hidup. Setelah wafat ya sisanya masih dipakai lagi untuk dakwah Islam. Kalau kita nyampe ke situ berat, kita mah cukup 2,5%. Itu pun berat bajunya. Banyak yang enggak ini ya. Iya. Karena laporan Bajnas, Nisa pakai baju Bajnas. Laporan Bajnas 2019 itu sebelum pandemi terkumpul hanya 10 triliun zakat infak di Indonesia. Itu laporannya ya. Padahal potensinya katanya di atas 200 triliun. Jadi zakat infak ini kalau benar-benar dilakukan oleh mereka yang mampu, sejahtera umat Islam. Satu dilakukan, yang kedua pengolahannya benar. Itu ya. Pengolahannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Nabi itu rezekinya sangat berkah. Rezekinya sangat lapang. Nah, harusnya umatnya juga pengennya begitu gitu ya, pengennya begitu. Cuma tidak semua begitu. Kalau dilihat dari umat Islam, itu yang rezekinya lapang itu banyak. Misalnya Menteri Pariwisata Muslim kan, katanya berapa triliun. Nah, berarti lebih besar dari Nabi kalau dari sisi rezekinya. Tetapi apakah siapa lagi, Erick Thohir itu, Pak Menteri Erick Thohir banyak juga tuh, berapa triliun ya. Tapi apakah ada yang bisa melebihi Nabi, tapi di dalam keberkahannya ini wallahu a'lam gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan nanti bisa sampai ke situ. Pengennya sih kaya seperti Nabi, tapi jangan lupa. Karena kalau udah kaya biasanya lupa. Jadi jangan nanti kalau udah kaya saya beramal, ini lupa Pak. Kalau udah kaya mah lupa. Mumpung masih belum kaya, beramalah itu ya. Dikembangkan di masjid,
Pengen diapakan Pak Haji? Pengen ditingkat? Ya, Oh, nah ini siap-siap nih, insyaallah ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karena itu saya ingin berikan judul kali ini adalah membuka pintu rezeki yang barokah. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa al-barakah fi bukuriha, berkah itu di pagi hari. Artinya kalau mau berkah bangunnya harus pagi. Ya, kalau yang begini pasti bangun pagi lah, yang itu pengajian lah ya. Cuma belum sebanyak kita ya. Kita baru berapa dari warga misalnya ada berapa? 300. Yang subuh berapa gitu ya. Nah, itu masih ya al-barakah fi bukuri. Jadi berkah itu di pagi hari. Ada pertanyaan lagi, loh itu tetangga saya dia bangunnya siang duitnya banyak. Nah, ternyata warisannya banyak gitu ya. Oh, dia mah dari warisan enggak, karena rezeki itu nanti ada definisinya. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi uang juga rezeki, jangan dihilangkan juga. Uang juga rezeki. Segalanya pakai uang, tapi tidak, uang bukanlah segalanya. Jadi segalanya butuh uang, nah, gitu ya. Segalanya butuh uang, tetapi uang bukan segalanya. Ada pepatah Jawa yang mengatakan rezekine hilang dipatok ayam. Nah, ini pepatah lagi. Jadi kalau kita bangunnya kalah sama ayam, rezekinya hilang. Ini sama persis dengan tadi kan. Di Arab al-barakah fi bukuriha. Kenapa orang alam bilangnya berkah, kita bilangnya ayam? Nah, karena budaya ya kan. Kalau di Arab setelah datangnya Islam memang budayanya Islam. Tidak bisa dipisah. Maka di Arab kalau ada non muslim bilang astagfirullah itu enggak aneh. Ya, menggunakan kalimat-kalimat itu non muslim biasa saja. Karena memang budayanya udah Arab. Maka kalau kita belajar bahasa Arab jangan aneh juga. Lah kok ini tagnya tentang Islam semua. Beda dengan bahasa Inggris, tagnya tentang bola, tentang apa. Bahasa Arab tagnya tentang Islam. Nah, kalau di kita cenderung alamnya, rezeki hilang dipatok ayam. Tetapi bagus juga, keren ya. Sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu waktu beliau sholat subuh, pulang dari masjid, putrinya yang bernama Fatimah masih tidur. Lalu Nabi bersabda, wahai anakku, bangunlah. Pak Haji misalnya pulang ke rumah, putrinya masih tidur, bilanglah, bangunlah putriku. Kenapa? Saksikan rezeki Tuhanmu. Jangan engkau termasuk orang yang lalai, bangunnya kesiangan. Karena Allah memberi rezeki antara terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit fajar itu berarti pas adzan subuh. Terbit matahari hampir duha saja ya. Nah, itu waktu rezeki. Kalau kita tidur gimana ya? Rezekinya hilang. Dipatok ayam. Gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu ya tidak kesiangan. Sekarang kan ada alarm lah ya. Diniatkan sebelum tidur untuk bangun lebih awal karena rezeki itu di situ. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kalau begitu rezeki itu apa? Gitu ya. Kita sering dengar mudah-mudahan rezekinya banyak, ya kan? Mudah-mudahan rezekinya limpah. Lalu rezeki itu apa? Para ulama memberikan definisi. Rezeki adalah kullu ma tantafi'u bihi bima abahahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'umun hatta az-zawja rizqun. Al-aulad wal banat rizqun was-sihah was-sahu wal aqlu aidan rizqun. Kata Nabi, rezeki itu adalah, kata para ulama, segala sesuatu yang bermanfaat. Makanya di sini ada tadi ada makanan, ini rezeki. Ini rezeki ya, hangat. Kalau ini agak dingin. Rezeki, minuman rezeki, pakaian rezeki, istri rezeki. Yang nggak punya istri repot juga Pak Haji. Ada yang nggak punya istri? Atau yang baru satu? Semuanya
punya anak laki-laki, punya anak perempuan juga rezeki. Yang baru punya anak laki pengen punya anak perempuan gitu kan. Yang baru punya anak perempuan pengen laki. Kesehatan, pendengaran dan pikiran juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu. Tapi mimma abahahullah, rezeki itu harus yang dibolehkan Allah. Aduh saya korupsi 2 miliar nih rezeki, bukan. Karena itu tidak dibolehkan oleh Allah. Jadi apa yang bermanfaat dan dibolehkan itu. Kalau nggak dibolehkan bukan rezeki namanya. Bukan rezeki pokoknya. Saya minum dulu ya. Ayo Bapak sambil minum. Ini rezeki. Bismillah. Enak rezeki. Insyaallah kasih. Ini Mas kasih. Susah nyari teh hangat, ya kan? Kalau bukan pengajian. Adanya aqua ya, di warung-warung aqua. Yang kedua, rezeki itu seharus seperti Nabi, rezekinya harus berkah. Nah, masih pertanyaan lagi, apa itu berkah? Pernah dengar berkah? Nah, di Sunda ada barekah. Nah, barekah itu apa? Bekah. Bekah itu jadi gede. Ya kan? Bener, bekah itu gede, jadi gede. Nasi yang kecil bekah katanya jadi gede. Para bapak jamaah yang berbahagia, menurut bahasa berkah itu adalah an-nama waz-ziyada was-sa'ada. 3. Secara bahasa berkah itu kalau nama tumbuh, punya pohon kecil tumbuh, nah itu berkah. Punya pohon nggak tumbuh nggak berkah. Nama ziyadah tambah, punya uang 1 juta, tahun depan 2 juta, bulan depan 2 juta, 3 juta, itu namanya berkah. Was-sa'adah, berkah itu harus membahagiakan. Karena ada orang banyak duitnya tapi pusing aja, ya kan? Mobilnya banyak, rumahnya banyak, tetapi tidak bahagia, tidak berkah. Tapi kita uangnya banyak, bahagia, tidak berkah. Uangnya sedikit, bahagia juga, alhamdulillah. Karena tadi rezeki itu banyak, termasuk gembira, punya tetangga yang baik, punya DKM yang baik. Nah itu juga berkah. Coba kalau kita tinggal di tetangganya nggak enak, susah hidup. Di dekat rumah saya ada orang beli rumah. Tadinya mah enak, bisa masuk mobil, lama-lama dipagar pak. Nah, berarti itu kita punya tetangga baik itu berkah. Awalnya dipagar dari depan, saya lihat masih kelihatan lah ya. Lama-lama yang sebelah sininya dipagar juga, jadi nggak punya jalan. Iya kan? Alhamdulillah. Kalau di sini saya kira nggak mungkin berkah. Berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah berkah itu adalah luzumul khair fi syai', luzumul khair al-ilahi fi syai'. Berkah itu adalah tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Seperti Nabi tadi punya uang, infak melulu. Nah, itu berkah. Tuh, punya uang pengennya infak. Nah, itu berkah. Punya kaki yang sehat pengennya ke masjid. Nah, itu berkah. Punya istri yang soleha pengennya ngajak ngasih makan melulu nih, ada pengajian malam Senin, itu berkah. Tapi punya uang perasaannya ada kurang melulu, nah itu enggak berkah. Punya uang ngasih orang tua aja enggak, itu enggak berkah. Punya uang enggak boleh tiap hari pengennya ngirim ke orang tua, itu berkah. Laki-laki kan orang tua ya. Punya handphone pengennya nelpon orang tua yang masih punya orang tua, itu berkah. Punya handphone tapi nelpon orang tua nggak pernah, nelpon yang lain mah tiap saat, WA yang lain tiap saat, namanya itu tidak berkah. Jadi harus begitu. Jadi rezekinya itu harus berkah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hartanya itu memang betul-betul didermakan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan Allah
menyebutkan ada 14 ya. Ada 14 untuk membuka pintu rezeki yang berkah. Pintunya ya. Apa saja? Yang pertama, sholat wajib tepat waktu. Itu. Jangan dikira ini hanya melaksanakan kewajiban, ini pintu rezeki loh. Sholat wajib tepat pada waktunya. Jangan kayak teman saya, ala waktiha itu, ala artinya di atas, waktiha waktunya. Sholatnya harus di akhir dan di atas waktunya. Salah memahami. Kan ada dalilnya kan? Inna sholatu ala waktiha kan? Di atas waktunya, bukan di atas begitu maksudnya, tepat waktu. Itu ada orang yang selengean terjemahinya Pak Haji. Sholat di atas waktunya, di atas maksudnya ujung katanya. Salah. Sholat itu tetap awal waktu. Yang kedua, zikir, istighfar dan bertaubat. Zikir, kalau sholatnya di masjid pasti zikir, pasti istighfar, pasti bertaubat. Itu udah otomatis. Kecuali yang sholat langsung pergi aja Pak Haji, itu belum Pas jalan. Suka ada sholat pergi. Ya wallahu alam, apakah di jalan istighfar ya wallahu alam. Tapi kalau yang di masjidnya duduk beberapa saat, beberapa menit insya Allah. Yang ketiga, doa orang tua. Kalau masih ada ya, doa orang tua itu adalah pintu rezeki. Saya kira bagi orang kita ini gampang ya, karena kita sebelum Islam pun ya memang udah hormat kepada orang tua ya. Jadi ada pemahaman begini dalam agama ya pasti gampang masuk. Yang keempat, bangun pagi. Tadi kan bangun pagi, subuh. Kalau muslim sekalian kan. Kalau non muslim, kalau yang tidak muslim ya dia bangun pagi itu ya bangun pagi aja, nggak ada sholatnya. Bangun pagi ya bangun pagi aja. Itu di sosmed ada pengacara terkenal, katanya bangunnya jam 3. Ya cuma pasti nggak sholat. Dia kerja mulai jam 3 sampai malam. Ada pengacara terkenal, bukan muslim ya pasti nggak subuh kan. Kalau kita otomatis udah mau subuh dapat rezeki juga, double. Yang kelima, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, jangan takut kepada selain daripada Allah. Yang keenam, bersedekah. Sedekah itu tidak harus berbentuk materi. Senyum pun adalah sedekah, iya kan? Nanti jangan senyum melulu. Kok nggak ada yang lucu, nggak apa senyum. Senyum terus buang apa itu duri. Kalau di kota duri apa itu? Misalnya parkir tidak sembarangan itu sedekah. Parkir ngalangin orang ya itu namanya duri kan. Kalau zaman dulu duri. Kalau sekarang di kota jarang ada duri ya. Orang nggak ada kebon. Paling parkirnya jangan terlalu nengah gitu ya. Kalau di komplek kayak di saya itu nggak boleh tuh parkir di jalan kan, itu ngalangin orang. Itu juga sedekah. Yang ketujuh, silaturahim, menghubungkan tali silaturahim, persaudaraan, berkunjung. Kalau sekarang via WA juga sama itu silaturahim juga. Gimana kabarnya, bagaimana keadaannya gitu. Yang kedelapan, berhijrah di jalan Allah. Berhijrah itu tidak harus pindah tempat, pindah dari buruk kepada baik, dari baik kepada lebih baik juga itu adalah hijrah. Jangan saya harus hijrah kayak Nabi, ya enggak harus. Sini lingkungannya udah baik, ngapain pindah gitu ya. Kecuali lingkungannya tempat yang payah banget ya pindah kalau kira-kira berbahaya gitu ya. Karena itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita ya. Yang kesembilan, berhaji dan umroh. Sekarang umroh mahal Pak Haji katanya. 60 juta. Gitu ya, 60 juta katanya. Karantina juga, udah malah karantina mahal ya, segala macam ya. Makanya orang yang pulang haji bukannya tambah miskin Pak, tambah kaya. Saya mau cerita hadis bin Nikmah. Tahun 2017
saya kena tipu first travel. Saya bilang aja namanya first travel, berdua sama istri, udah bayar, udah lunas, nggak kembali sepeser pun. First travel pernah dengar cerita ya, sekitar 57.000 jamaah. Kemudian tahun 2018 saya berangkatin istri, mungkin hampir 30 juta, karena saya nggak mau lagi yang murah-murah itu, ternyata berbahaya. Kemudian 2019 saya yang berangkat. Ceritanya gini, setelah istri saya pulang, itu alhamdulillah dapat rezeki yang luar biasa. Saya lagi kuliah di UIN S3, tiba-tiba ada beasiswa tanpa diduga. Beasiswa itu kalau diuangkan, kalau dijumlah itu sekitar 70. Kembali ternyata. Lalu saya dapat, kalau di kampus itu kan ada penelitian ya. Penelitiannya lolos. Oh ternyata benar, umroh. Nggak usah khawatir. Umroh langsung dibalas ternyata ya. Nggak rugi. Dapat 70, ya masih untung tuh. Apa yang udah hilang itu. Saya kira Pak Haji punya pengalaman, bapak-bapak di sini sama punya pengalaman ya. Pernah umroh atau pernah sedekah itu pasti kembali. Dari jalan yang tidak diduga biasanya. Yang ke-10 tawakal. Tadi bertawakal, kalau sudah berusaha tawakallah, itu rezeki. Saya juga punya cerita, dulu sering ikut itu kan tes pegawai, tes CPNS. Itu ketika kita mongsok, terlalu semangat itu nggak lolos. Terlalu semangat itu nggak lolos. Giliran lagi nggak terlalu tawakal banget deh. Bahkan waktu itu saya lagi mudik. Hari itu hari nikahan adik saya. Karena waktu itu hari tes, saya berangkat. Nggak terlalu banyak persiapan. Dari kampung saya berangkat. Malah itu yang lolos. Jadi saya simpulkan itu tawakal. Jadi nggak terlalu ngoyo, nah gitu. Sama dengan ngelamar calon istri, yang ngoyo itu nggak dapat. Betul nggak dulu, begitu ya? Ini yang nggak terlalu ngoyo yang dapat. Jadi tawakalnya itu, ada ketawakalan di situ. Saya kira semua pernah punya pengalaman masing-masing. Saya nggak pernah menduga mau lolos. Alhamdulillahirabbil alamin, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena tawakal itu. Yang saya rasakan itu, saya nggak terlalu ngoyo betul tuh ketika itu. Padahal sebelum-sebelumnya, waduh, ngoyo banget saya. Yang ke-11 beribadah kepada Allah. Beribadah baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Itu adalah pembuka pintu rezeki. Yang ke-12 kasih sayang kepada yang lemah dan miskin. Ada orang lemah, ada orang miskin, ya. Ada orang lemah, ada orang miskin, kita sayangi, itu juga pintu rezeki. Yang ke-13 berdagang. Nah, itu berdagang adalah pintu rezeki. Cuma jangan dimaknai berdagang itu ngewarung. Masa semua rumah punya warung, siapa yang beli? Kayak di komplek saya itu. Ya, belokan ada dagang, gimana kata saya, siapa yang beli? Pada hakikatnya semua dagang, guru juga kan dagang. Pejabat juga dagang kan, dagang kebijakan. Semua saya kira dagangnya. Dan yang terakhir menikah. Tuh, benar kan? Menikah. Maka perbanyak menikah, rezekinya juga banyak. Oh, pantesan ya yang itu yang di medsos. Rezekinya banyak, orang nikahin istrinya 3. Ya. Gitu ya, Pak ya? Insyaallah. Kalau di sini ada yang belum nikah, menikahlah. Karena Allah janji akan Allah kayakan. Kalau miskin Allah kayakan. Kalau udah kaya makin kaya. Insyaallah. Tapi kayanya kaya lahir dan batin. Para bapak jamaah yang berbahagia, saya tidak lama-lama, itulah yang ingin saya sampaikan. Karena harus ke sana lagi Pak Haji. Ke apa tadi namanya? Sampiren. Ya, Sampiren. Nanti ada tugas doa di sana. Tadi udah jadi saksi.
pernikahan. Nah, jadi saksi ini udah ditelepon dulu nih sama istri, bener mau pesen Gojek gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Pesan saya adalah kalau pintu rezeki kita baru kita ketuk satu atau dua, tambahlah. Mungkin diantara kita baru mengetuk yang lahir-lahirnya aja. Kita yakinnya dagang, kerja itu pintu rezeki. Sementara ibadahnya kurang, bertambah ibadah-ibadahnya. Atau sebaliknya, kita ya rezekinya mencari rezekinya baru ibadah-ibadahnya, gitu ya, ibadah-ibadahnya, maka yang lahir-lahirnya itu harus kita tingkatkan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah di Ini udah. baik.